Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya Kak Maria. Nah, masih bersama kita, hari ini bersama Kak Yuli dan juga Kak Maria dalam ibadah anak Starki. Nah, hari ini Kak Yuli ditemani sama Kak Santa yang setia mengiringi puji-pujian, juga Kak Tegar yang dengan setia menshoteng kita sehingga kita bisa tampil untuk bersama-sama adik-adik untuk ibadah ya. Walaupun hari ini masih online ya Kak Maria, tapi adik-adik kita harap saya tetap semangat ya Kak ya. Ya, tetap memuji Tuhan, nah sungguh-sungguh sekalipun di rumah ya. Nah, mari kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau berdoa lebih dulu, kita minta pimpinan dan pengurapan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan buat anak-anak-Mu sehingga bisa kembali menikmati ibadah bersama-sama. Walaupun mereka masih online, masih di rumah, tapi Tuhan tetap mengurapi, menyertai, berkati anak-anak-Mu sehingga mereka bersungguh-sungguh, bersukacita, bersemangat di dalam memuji muliakan nama-Mu dalam beribadah secara online. Kau mengurapi kami semua dan kami siap untuk bersukacita, bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Nah Kak Maria, kalau kita itu jadi anak Tuhan tuh harus taat kepada siapa saja? Kepada orang tua. Iya pasti, apalagi Tuhan. Terus guru. Oh iya, kalau di dalam kehidupan kita taat sama Tuhan itu penting dan harus. Orang tua juga guru kalau di sekolah ya. Nah hari ini kita akan ajak adik-adik untuk taat pada mereka lewat lagu ya. Lagunya judulnya T, tangannya gimana Kak? T A A T. Kalau dibaca dari depan bunyinya taat, dari belakang juga taat. Ya, ini kita mau mujikan T-A-A-T. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, bersorak-sorai memuji Tuhan. Kehidupan adik-adik jadi berkat dimanapun berada ya. Nah, kalau kita taat, Tuhan Yesus sayang nggak sama kita Kak? Sayang sekali. Iya, bukan hanya kita, tapi sayang pada semua. Sama ayah, sama papa, sama mama, sama adik, kita semua disayang Tuhan. Ya adik-adik, berapa banyak ini yang disayang Tuhan? Lambaikan tangan. Yang disayang sama orang tua, sayang kakak adik semua ya. Nah kita juga wajib menyayangi, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ya kita sama-sama pujikan Yesus sayang semua.
Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Haleluya. Wow, senangnya kalau satu keluarga disayang Tuhan ya Kak ya. Senang banget. Iya. Nah oke, hari ini adik-adik kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan buat adik-adik kali ini? Nah kalian nanti simak baik-baik ya, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan adik-adik, sehingga hidup kalian dimanapun berada bisa jadi berkat ya. Amin. Kita mau pujikan bahwa kita tuh dibesarkan oleh orang tua. Orang tua kita tuh ngajari ya Kak ya, Iya. ngajari berdoa, ngajari mengucap syukur ya. Nah makanya adik-adik kita mau taat untuk senantiasa berdoa, mengucap syukur seperti yang orang tua ajarkan. Mari kita akan siapkan hati. Pujikan, aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Aku dibesarkan dengan kasih Tuhan. Ayah bunda ajarku berdoa, mengucap syukur,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah hati kami agar firman-Mu boleh menjadi terang dan berita dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan ya bersama Kak Yuli dan Kak Maria. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk duduk yang manis. Dimanapun kalian berada, siapkan Alkitab, boleh buku Alkitab ataupun Alkitab di HP, gak apa-apa. Tapi kalau yang di HP hanya dibuka untuk Alkitab saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang sungguh menarik, yaitu tentang satu tokoh yang bernama Daud. Wow, siapa yang tahu Daud? Ya, Daud adalah salah satu tokoh yang terkenal karena apa? Mengalahkan Goliat. Apalagi Daud diurapi menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Nah, ternyata dari proses Daud diurapi menjadi raja dan menggantikan Saul ada latar belakangnya loh adik-adik. Nggak tiba-tiba Tuhan pilih main-main pilih, ya udah Daud aja deh daripada nggak ada. Nggak ada. Bukan seperti itu, tapi ada prosesnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cerita ya. Kita akan mendengarkan cerita bagaimana Daud diproses menjadi seorang raja atas Israel. Nah, yuk kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Agak banyak ya, tapi nggak apa-apa, kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Perikop yang pertama, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai itu bapaknya Daud ya, ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4 ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anak yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, Eliab anaknya Isai, kakaknya Daud datang. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, Daud. Nah ini, apa yang sedang dilakukan Daud saat itu? Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Daud sedang melakukan perintah ayahnya.
Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, dari 1 Samuel 16 perikop yang pertama, pelan-pelan kita belajar ya, bagaimana pemilihan pencarian raja atas Israel untuk menggantikan Saul. Nah, ternyata yang Tuhan lihat bukan apa yang terlihat di depan mata, ya, bukan fisiknya, tapi yang Tuhan lihat adalah hatinya. Dan akhirnya hati Tuhan terpikat dengan Daud. Daud dipilih menjadi raja karena dikatakan adalah Daud kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, ya. Kemudian anaknya santun, sopan, dan dia taat kepada orang tuanya. Salah satu alasan kenapa Tuhan memilih Daud adalah karena Daud setia. Daud setia dengan orang tuanya. Daud menghormati orang tuanya. Daud menghargai orang tuanya. Ya, meskipun saat itu kakak-kakaknya Daud adalah seorang prajurit, ya, tapi Daud mengembalakan kambing domba dengan setia. Berapapun yang dipercayakan oleh ayahnya kepada Daud, Daud pelihara sungguh-sungguh. Bahkan Daud sungguh-sungguh menjaga kambing dombanya. Daud mempertaruhkan nyawanya untuk kambing dombanya. Karena apa? Karena kambing dombanya ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh ayahnya untuk Daud. Nah, maka Daud sungguh-sungguh mempergunakan kepercayaannya itu untuk dia mengembalakan kambing dombanya dengan baik. Dan Daud menjadi penggembala yang sangat baik untuk kambing dombanya. Dan itulah salah satu alasan kenapa kok Tuhan memilih Daud. Karena Tuhan tahu hatinya Daud setia kepada Tuhan, setia kepada orang tuanya. Kalau sudah setia kepada orang tuanya, pasti setia kepada Tuhan. Ya, dan juga apapun yang dipercayakan oleh orang tuanya dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Daud. Nah, itu ya. Nah, apalagi bukti dari Daud menghormati orang tuanya. Ya, kita ke perikop yang berikutnya ya. Daud di istana Saul. Ayat 14 ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Nah, saat Saul diganggu oleh roh jahat, hambanya Saul ini teringat kepada Daud. Nah, saat itu dikatakan di ayat 18, Daud, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai," yaitu Daud orang Bethlehem itu, "yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Nah, di ayat 20 ya, di ayat 19 kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Isai itu bapaknya Daud, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Nah, walaupun Daud saat itu sudah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, ya, di perikop sebelumnya Daud diurapi di tengah-tengah saudaranya, tapi Daud tidak menjadi sombong. Tidak lantas Daud, "Udah, aku nggak mau mengembalakan kambing domba lagi, aku nggak mau melakukan perintah ayah lagi. Pokoknya sekarang kan aku menjadi raja. Aku menjadi raja, orang harus menghormati aku." Daud tidak seperti itu. Daud dikatakan ayat 20 Di ayat 19 di ayat 19 dikatakan bahwa, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Ternyata Daud sedang mengembalakan kambing domba. Meskipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi Daud tidak sombong. Daud tetap mengerti perintah dari orang tuanya.
Daud tetap melaksanakan perintah dari orang tuanya. Dan ini bukti kesetiaan Daud kepada orang tuanya. Ya, Daud tetap melakukan perintah orang tuanya, tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tuanya kepada Daud. Nah, adik-adik semua ya yang ada di rumah dimanapun kalian berada yang menyaksikan ibadah online secara Starkid, hari ini pesan Tuhan buat kita semua adalah ayo kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Ya, pasti orang tua senang banget kalau kita semua bisa menghormati orang tua. Kenapa begitu? Karena kakak sudah merasakan menjadi orang tua. Saat anak-anak kakak bisa menghormati kakak, ya bisa menghormati papahnya, wow, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Itu menjadi satu sukacita yang luar biasa karena anak-anak bisa menghormati orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghormati orang tua? Pertama, ada 3 ya. Yang pertama, berterima kasih kepada orang tua. Ya, berterima kasih untuk segala hal yang terjadi, yang sudah diberikan orang tua buat kita. Yang kedua adalah meminta maaf saat kita melakukan kesalahan. Ya, saat kita sudah ngeyel sama orang tua atau saat kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, saat kita melakukan kesalahan apapun kepada orang tua, minta maaflah kepada orang tua. Mah, Pak, saya minta maaf ya karena tadi misal harusnya kan mama bilang ngerjain PR, tapi aku nggak ngerjain PR mama, aku malah main. Minta maaf ya mah ya, aku minta maaf. Minta maaf karena apa? Menyadari kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghormati orang tua. Yang ketiga adalah menjaga kepercayaan yang sudah yang orang tua berikan. Seperti Daud ya, yang menjaga kambing dombanya dengan sungguh-sungguh karena itu adalah kepercayaan dari orang tuanya. Begitu juga dengan kita semua. Kalau adik-adik di sini ya menjadi seorang murid, masih menjadi murid di sekolah, kemudian papa mama bekerja ya, tidak bisa mendampingi sekolah secara online. Nah, berarti kan papa mama itu sudah memberikan kepercayaan untuk kita bisa menjadi anak-anak yang baik ya, mengerjakan PR tidak usah disuruh, kemudian apalagi? Kemudian membaca Alkitab tidak usah disuruh, berdoa tidak usah disuruh ya. Kita bersungguh-sungguh menjaga kepercayaan yang orang tua berikan, bermain ada batasnya ya. Bermain tidak berlebihan ada batasnya, waktunya pulang untuk mandi, untuk makan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita sedang menghormati orang tua kita. Nah, maka adik-adik, ayo jangan capek untuk menghormati orang tua. Teruslah menghormati orang tua. Karena ada hal yang luar biasa terjadi saat kita menghormati orang tua. Kita memiliki jalan hidup yang cerah. Ya, kita memiliki masa depan yang cerah. Karena apa? Karena kita membahagiakan orang tua kita sendiri. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daud, untuk kami menghormati orang tua kami. Tuhan tolong kami, sedari kami masih kecil kami mau sungguh-sungguh menghormati dan taat kepada orang tua kami Tuhan. Taat kepada nasihat mereka, taat kepada perintah-perintah mereka. Sebab mereka adalah wakil-Mu Tuhan, dan saat kami taat kepada orang tua, kami sedang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan Tuhan hati seorang murid untuk kami sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah orang tua, kepada nasihat-nasihat orang tua. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk kami terus menghormati mereka, untuk kami terus menghargai mereka, untuk kami menjaga kepercayaan apapun yang Tuhan berikan, apapun yang orang tua berikan kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh menjaga kepercayaan tersebut, kami menjadi anak-anak yang dapat dipercaya dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus mengurapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan hari ini
diambil dari Ulangan 5 ayat 16. Sekali lagi ya, dibuka Alkitabnya dulu. Ulangan 5 ayat 16. Isinya adalah sebagai berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu ayat hafalan hari ini. Yuk sama-sama kita melakukan firman Tuhan, sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan, dan pastikan hidup kita bahagia karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita taat kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.